Sabtu tanggal Penangkapan terhadap 3 orang petani desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dan seorang anggota LSM, pada Jumat, 3 Februari 2023, dianggap Polda Jatim telah sesuai prosedur penanganan tindak pidana. 4 orang yang ditangkap di Treskrimum Polda Jatim dan Satreskrim Polresta Banyuwangi itu, diantaranya sebagai berikut. Pertama, Abdillah, 58 tahun, seorang anggota LSM. Kedua, Mulyadi, 55 tahun, sebagai kepala desa Pakel. padahal kami sedang menempuh upaya. Ketiga, Untung, 53 tahun, sebagai Kasun Taman Glugo. Keempat, Suwarno, 54 tahun, sebagai Kasun Durenan. Penetapan keempat tersangka itu telah dilakukan penyidik sejak Rabu, 11 Januari 2023. Tersangka Abdillah ditangkap pada hari itu, sekaligus dilakukan penahanan. Sedang ketiga orang tersangka lainnya dilakukan penangkapan pada Jumat, 10 Februari 2023. Kami mendesak agar Polda Jatim untuk segera membebaskan. Mereka ditangkap atas dugaan menyebarkan informasi bohong kepada halayak luas, sehingga berpotensi menimbulkan keonaran di tengah kalangan masyarakat. Atas dasar tersebut, mereka dikenai pasal 14 dan 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 10 tahun. Status dari saksi menjadi tersangka terhadap 4 orang. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes A, kemudian yang kedua Bapak M, yang ketiga Bapak S, yang ketiga Bapak U. Keempat tersangka ini kami tetapkan mulai tanggal 9 Januari 2023, dan tepatnya kemarin setelah kami melakukan pemeriksaan pada tersangka yang pertama adalah tersangka A, kemudian kami lakukan penahanan. Kemudian selanjutnya untuk 3 tersangka, yaitu tersangka M, S, dan U, kami lakukan panggilan 2 kali, namun mereka bertiga tidak hadir, sehingga kami upayakan lakukan penangkapan bekerjasama dengan penyidik dari Polresta Banyuwangi, sehingga hari Sabtu kemarin kami tetapkan mereka untuk dilakukan penahanan di rutan Mapolda Jatim. Adapun peran dari masing-masing tersangka A itu mendapatkan surat kuasa dari tersangka S untuk menguruskan HGU 295, yang menurut tersangka S bahwa HGU 295 itu adalah milik ahli warisnya adalah tersangka S. Minta tolong lewat surat kuasa kepada tersangka A, namun tersangka A belum memiliki legalitas yang kuat terhadap HGU tersebut, langsung menyebarkan kepada masyarakat banyak yang menyatakan bahwa HGU 295 itu adalah betul-betul miliknya ahli waris dari tersangka S. Sehingga pada saat itu warga masyarakat di Desa Pakel percaya dan yakin bahwa atas ucapan yang disampaikan tadi, yang mana ucapan itu belum tentu benar, belum tentu bisa dijamin kebenarannya, sehingga masyarakat terpengaruh. Untuk itulah kami menjerat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tersangka terhadap tersangka. Nah, demikian juga tersangka M, S, dan U ikut menyebarkan baik lisan maupun lewat YouTube terhadap masyarakat apa yang disampaikan oleh tersangka A juga, sehingga masyarakat lebih yakin lagi terhadap kepemilikan tanah HGU 295 yang dikuasai atau dikelola oleh PT Bumisari yang ada di Desa Pakel. Itu peran dari mereka. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada mereka berempat, yaitu pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana ancaman hukumannya adalah 10 tahun. Sehingga kami ada alasan objektif untuk bisa melakukan penahanan. Demikian Bapak dari kami terkait dengan masalah.
Adapun perkembangan dalam proses penyidikan, kami telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 13 saksi. Kemudian kami meminta keterangan ahli sebanyak 3 ahli, yaitu 2 ahli pidana dan 1 ahli bahasa. Sedangkan barang bukti yang kami sita itu adalah kopi HGU 295, kemudian ada flash disk, kemudian HP yang ada di depan bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Itu yang kami lakukan di dalam proses penyidikan terhadap 4 tersangka ini. Saya kira itu, Bapak Kapolres, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Dampak dari penyebaran apa tadi hoax tadi terhadap situasi di tempat atau di desa di Banyuwangi seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat Bahwa dalam proses penangkapan kami koordinasi dengan penyidik Polresta Banyuwangi. Kami berkirim surat resmi, kami siapkan surat perintah penangkapan, kemudian pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh penyidik Polres Banyuwangi. Itu benar karena dalam KUHP itu dapat melakukan penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga boleh kita minta tolong, yang penting surat resminya ada. Dan itu dilakukan segera mungkin oleh penyidik dari Polresta Banyuwangi, lalu diserahkan kepada kami dan kami lakukan untuk proses penyidikan. Akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan ruang ini, pertama adanya unjuk rasa besar-besaran dari warga desa Pakel. Kedua, bentrokan antar warga desa dan karyawan yang pernah menimbulkan korban. Jadi kasus ini sejak tahun 2018. Tiga, masyarakat desa Pakel melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan. Jadi dengan hal tersebut ada tanaman-tanaman keras yang dipotong sekitar ada 3.000 batang. Ini 400 hektar ya, 400 hektar dilakukan penebangan. Ini sangat membahayakan bagi kondisi alam semesta yang ada di sana. Misalnya alam lingkungan di sana, ya. Contohnya ada penebangan pohon di bawah bukit yang darinya tanaman keras ditambah dengan pohon pisang. Ini akan menyebabkan erosi banjir dan bencana alam. Dan seterusnya bentrokan terakhir antara warga desa Pakel dengan aparat kepolisian, yaitu sekitar tahun 2021. Hal ini menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Jadi insya Allah dengan adanya penangkapan ini akan menimbulkan suatu solusi yang baik bagi perkebunan dan masyarakat desa Pakel sendiri. Terima kasih. Untuk lahannya ada? Saat ini dikuasai apa dari pengelola sama? Dikelola oleh PT Bumisari sekitar ada 4 HGU, ada HGU dari nomor 295, 296, 297, dan 298. Nah, sedangkan mereka mengusahakan motifnya adalah menguasai tanah di HGU nomor 295. Ada sekitar 400 hektar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.